Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sedikit sharing tentang cara memandikan bayi baru lahir dan juga perawatan tali pusat pada bayi baru lahir ya. Jadi SOP-nya saya sudah kirim apa belum ya? Sudah. Itu silakan dibaca dulu terkait masalah apa saja peralatan yang dibutuhkan pada saat memandikan bayi baru lahir. Alatnya tuh Pak. Ya. Bak mandi, waskom berisi air hangat, sabun mandi bayi, wasap, handuk bayi. Satu aja. Satu orang Demo. Handuk satu orang Apa ya. tadi? handuk bayi, Ada ya, ini ya. baju bayi, Baju bayinya ada. popok, bedak bayi. Nah, popok kalau itu popok nggak ada ya, kita kehabisan ya. Bedak Terus? bayi, sisir bayi, Terus sisir. sisir bayi, kapas dalam tempat yang diisi air bersih cukup. Baby oil. Pengalas tempat bayi, ember, cord, handphone bersih. Ini ya. Skirt tuh celana pendek. Kan itu masuk. Biasa memek ya. Ya. Terus apa lagi? Ini skirt. Terus set instrumen steril, Terus ada ini. pintu, iya, korentang, Ya, ini selentang. Oh, kelentang itu. Nah, saya ada NaCl. ada ya. Bengkok ada ya. Terus apa lagi? Udah. udah. Oke, itu ya. Itu alat yang pada saat akan dilakukan mandikan bayi baru lahir. Kemudian terkait masalah komunikasi terapeutiknya saya kira teman-teman sudah bisa ya bagaimana kita menjelaskan pada pasiennya. Nah, setelah itu ketika untuk memandikan maka kita akan izin kepada keluarga pasien dan juga menjelaskan bahwa kita akan memandikan bayinya, tujuannya adalah untuk membersihkan dan juga memberikan kesegaran pada bayinya. Setelah itu ketika sudah diizinkan oleh pasiennya, maka kita akan mengambil bayinya ataupun kita dekatkan bayinya kepada tempat kita akan memandikan. Nah, misalkan ini adalah bayinya ya, bayinya sebelum dimandikan kita harus membersihkan dulu pada daerah apa? Popok. Daerah apa? Daerah apa? Daerah bawah. Daerah ekstremitas atas, Bau. bawah, ataupun juga kita membersihkan pada bagian Mata dulu. Orang di sini mata dulu. belakang. Pada daerah ekstremitas bawah, misalkan khususnya ketika bayinya dia buang air kecil ataupun buang air Besar. Tapi juga kita setelah kita menyediakan pasiennya, kita buka pakaiannya ya, entah itu baju ataupun bedong, kita buka, kemudian kita cek di bagian mata ataupun telinga, kita bersihkan ketika ada kotoran ya, kita menggunakan kasa misalkan kasa, kita bersihkan daerah ekstremitas atas misalkan mata ataupun bagian telinga ya, kemudian juga bagian leher ya. Yang terakhir adalah kita bersihkan bagian bawah ya, entah itu di bokongnya ya, ngecek apakah dia ataupun juga dia buang air kecil. Lalu kita buka popoknya, lalu dibersihkan untuk persiapan untuk dimandikan. Setelah itu untuk selanjutnya adalah ada di sini wastafel ya. Misalkan ini sudah berisi air hangat dengan air apa? Air biasa. Nah, ini boleh kita lepas handscoon-nya. Kita menggunakan yang wastafel-nya ini kita megang bayinya itu posisinya seperti ini ya. Tangan kita itu yang seperti ini ya, nggak boleh megang kayak gini ya. Tangan kita nggak boleh pegang misalkan kayak punggung kayak gini ya, tapi tangan kita itu masuk di bagian belakang di aksila ya. Tangan kita seperti ini ya, sehingga bagian ini dia bisa menopang bagian daerah sini. Kita megang seperti ini, boleh kita megang seperti ini ataupun juga megang seperti ini. Setelah itu kita
masukkan di ember yang berisi air hangat ya. Nah setelah itu yang pertama yang kita harus bersihkan di bagian daerah ekstremitas atas ya. Misalkan tadi sabunnya ini kita dekatkan, misalkan kita bilas dulu kasih air ya di badannya, baru kita ambil sabun seperti ini, kita bersihkan di bagian daerah kepala dulu. Kita dari telinga ya, kiri kanan, kemudian bagian mata ya seperti ini, kemudian bagian daerah hidung dan mulut dibersihkan sampai ke bagian leher. Kenapa harus dibersihkan? Karena mungkin baru bayinya lahiran ya, jadi banyak apa? Daki. baru lahir. Yang putih-putih ta. Ya, yang putih adalah air ketuban. Misalkan ya, ekor bagian sini, maksilanya di tangan, ini dibersihkan, terutama di bagian daerah lipatan banyak banget. Daerah sini dibersihkan, kemudian di bawah bagian sini. Nah, sambil dimandikan kita juga mengecek daerah tali pusat ya. Kita lihat dibilas sedikit, baru dicuci bagian bokong seperti ini, belakang seperti ini sampai ke femur ataupun lipatan paha dan kaki ke bawah. Setelah itu baru kita putar. Ini tangan kita seperti ini, ditarik seperti ini, baru dibersihkan daerah belakang, daerah sini. Airnya ditarik kayak gini, dibersihkan ke bagian belakang seperti ini. Habis itu baru dipegang lagi seperti ini, baru kita angkat di daerah tempat yang kita sudah sediakan handuk ya, kan kayak gini. Harusnya ada bed dulu ya, yang kita ini kecil ini, kemudian kita angkat seperti ini, baru diletakkan, lalu kita lepas misalkan handphone semua, lalu kita bersihkan di daerah dikeringkan di bagian kepala ya. Ini daerahnya, kemudian di bawah bersihkan, kemudian daerah sini, lalu dikeringkan sambil kita keringkan bagian daerah tali pusatnya. Tali pusat nggak perlu diberikan betadine, cukup kita keringkan aja dan nggak usah ditutup menggunakan kasar, biarkan aja dia terbuka supaya dia proses melepas dari ikatan ataupun klemnya itu dia gampang lepas sendiri, jadi nggak perlu ditutup ataupun nggak usah diberikan betadine. Setelah itu baru kita berikan oilnya ya, oil ataupun juga semacam ada krimnya ya, ataupun juga hand body khusus yang bayi ya, bukan yang dewasa ya. Kita bersihkan, nyetewang semua, baru kita menggunakan popoknya, baru terakhir adalah menggunakan pakaian ataupun juga bajunya. Nah terkait masalah bedong itu boleh digunakan, boleh juga enggak. Kalau dari saran saya nggak perlu ya, cukup kita hanya misalkan udah selesai, udah di tempat tidur, kita hanya tutup contohnya seperti ini aja, nggak usah terlalu di bedong. Takutnya yang pertama mungkin pasien ada kelainan, misalkan sistem pernapasan ataupun juga dia hipertermi, jadi tidak boleh diberikan selimut yang tebal ataupun pakaian yang tebal. Setelah itu baru kita kembali observasi, lalu disampaikan kepada keluarga si pasien. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dimandikan di sini? Yang khusus ya, tapi hilang ya. Setiap ada yang lihat diambil, nggak tahu, mungkin dijadiin jelangkung kali ya. Ada ya. Jadi kita cukup hanya keringkan aja kayak gini ya, nggak usah di gosok-gosok. Nggak usah, jadi cukup dikeringkan, tap-tap aja supaya dia kering dan juga nggak usah ditutupin menggunakan pasak supaya dia cepat lepas dari ikatan ataupun klemnya. Terus kalau bersihinnya kayak gimana Pak? Sama aja ya, Nggak usah dikasih sabun juga? Boleh pas dikit, mandi. tapi jangan terlalu banyak, nanti terlalu lembab, nanti infeksi nantinya. Ada lagi? Yang punya anak? ada Pak, boneka.
Anak Ada? apa sih? Ya, waktu itu. Jadi kita perkenalan dulu. Kalau untuk memandikan bayi sepertinya nggak masuk dalam lab, soalnya membutuhkan waktu yang panjang. Paling hanya pengkajian TV ya, kemudian juga nebulizer ataupun juga pemberian oksigen. Itu aja. Berarti ini nggak masuk kos ya, Pak? Masuk. Berarti pancake Itu kan- sama nebu ya? Ya. Itu kan bukannya semester 3 udah di nebu. Yang nebu. Ya mungkin ada apa? Mungkin buat bayi Pemberian kan. oksigen ya, nanti dilihat lagi. Kita kan masih ada lagi ya minggu depan. Oh, minggu depan. Ya. Depan full ya. Prosesnya antara setelah UAS atau sebelum. Sebelum aja wis. Berarti ini nggak masuk ya Pak OSC mandi bayi. Nggak masuk. Itu membersihkan kali pusat ya, boleh juga menggunakan air aja yang bersih. Itu Yang membersihkan. saran saya nggak usah diberikan ya. Itu nanti memicu iritasi kulit, ataupun juga terjadinya kanker. Jadi nggak disarankan ya sekarang gunakan berat. Alami sesak napas ya, misalkan ada gangguan sistem pernapasan paru-paru, kemudian juga ada kelainan pada jantung dan pembawaan, kemudian juga adanya hipertermi. Nah, sehingga dari kasus itu pakaian itu tidak boleh terlalu ketat dan juga terlalu tebal. Itu akan memicu terjadinya hipertermi, itu adanya peningkatan suhu, kemudian